Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di MNC News Prime. Pemerintah telah melonggarkan aturan penggunaan masker di tempat terbuka. Kebijakan ini pun akan dimanfaatkan dengan percepatan vaksinasi COVID-19 booster di sejumlah daerah di Indonesia. Pemerintah melonggarkan aturan penggunaan masker di ruang terbuka. Hal ini sebagai bagian dari penyesuaian penanganan pandemi, terlebih positivity rate saat ini stabil di bawah 1%. Untuk itu, Badan Intelijen Negara Daerah Istimewa Yogyakarta semakin mengencarkan vaksinasi di semua wilayah. Kepala BIN DIY, Brigjen Pol Andri Wibowo mengatakan upaya preventif ini untuk terus meningkatkan kualitas imunitas masyarakat sehingga mereka bisa beraktivitas dengan aman di semua tempat. Vaksinasi dilakukan di 4 titik, yakni di Klinik Mediska Kota Yogyakarta, Puskesmas Waten Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dan Poltekkes Kementerian Kesehatan Kabupaten Sleman. Badan Intelijen Negara Daerah atau BIN Riau juga terus melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 booster. Khusus untuk Provinsi Riau yang terdiri dari 12 kabupaten kota, BIN memasang target bisa menyuntikkan 279.000 dosis setiap bulan. Kabinda Riau, Brigjen TNI Amino Setiabudi mengatakan, capaian pada akhir tahun di Riau nantinya bisa mencapai sedikitnya 3,3 juta dosis. Hingga 17 Mei 2022 kemarin, tercatat dosis pertama 111,46%, dosis kedua sebesar 95,80%, dan dosis 3 atau booster tercapai 36,75%. Vaksinasi serentak dilakukan di 12 kota kabupaten di Riau, di antaranya Pekanbaru, Siak, Rokan Ilir, Rokan Hulu, Pelalawan, serta Meranti. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tidak hanya di Indonesia pemirsa, sejumlah negara pun juga sudah lebih dahulu mengeluarkan kebijakan pelonggaran penggunaan masker. Pertama di Denmark, pemerintah Denmark mengumumkan peraturan bebas masker setelah berhasil melewati masa kritis kasus COVID-19 yang mencapai angka 50 ribuan kasus per hari pada tahun 2020 silam. Selanjutnya adalah Amerika Serikat. Dengan perkembangan teknologi di sana, pada Mei 2021 Amerika Serikat mengumumkan pelonggaran penggunaan masker di ruang publik di seluruh penjuru negara bagian. Menyusul Amerika Serikat adalah pemerintah negara Yunani pada bulan Juni 2021 ikut mengumumkan tidak adanya kewajiban bagi masyarakat yang sudah mendapatkan dosis vaksin penuh 1 dan 2 untuk menggunakan masker di ruang publik. Berikutnya adalah Italia, meski sempat menjadi negara pertama yang menemukan kasus COVID-19 dan mengalami berbagai gelombang COVID-19, pada 28 Juni 2021, Menteri Kesehatan Italia mengumumkan keputusan pemerintah untuk pembebasan masker bagi masyarakat Italia. Dan selanjutnya adalah Korea Selatan, pemirsa, juga menjadi salah satu negara di Asia pertama yang memperbolehkan masyarakatnya untuk tidak menggunakan masker di ruang publik. Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa kaitannya dengan transisi menuju endemi. Masyarakat tetap harus awas diri begitu ya, atau tetap menjaga diri. Saya kembali berbincang dengan Pak Syahril. Pak Syahril, kalau kita lihat kaitannya dengan cakupan vaksinasi, tadi sebelumnya sudah dapat informasi juga di daerah. Saat ini memang lebih gencar untuk kaitannya dengan vaksinasi booster gitu. Berapa target sebenarnya yang ingin dicapai oleh Kementerian Kesehatan atau oleh pemerintah sendiri kaitannya dengan capaian vaksinasi ini sendiri? Ya, yang diisyaratkan oleh WHO kan di atas 70-80% ya. Ya. Vaksin pertama dan kedua kita sudah tercapai ya. Yang booster baru kita mulai lagi, yang saat ini capainya baru 20%, dan sekarang kita gencarkan bagaimana meningkatkan booster sebagai bagian dari untuk meningkatkan imunitas di masyarakat. Baik. Memang kemarin dilakukan penelitian serosurvei, Mbak ya, untuk melihat seberapa besar antibodi yang terbentuk pada masyarakat kita, dan hasilnya serosurvei yang kedua itu sampai 98% ya Pak Diki ya, sampai 99%. Artinya ada suatu keberhasilan di kita bahwa antibodi itu sudah terbentuk di masyarakat kita. Baik, kalau tadi kaitannya dengan antisipasi untuk varian baru gitu yang memang sekarang sudah banyak merebak di negara-negara lain, bahkan tadi Pak Menteri Kesehatan juga menyampaikan sudah masuk ke dalam Indonesia tapi mungkin tidak terlalu akan menyebar begitu. Apa langkah antisipasi dari Kemenkes sendiri?
Ya, saya kira tahapan-tahapan ini sudah kita lakukan ya dengan pengetatan protokol kesehatan yang kemarin digencarkan seluruh masyarakat. Yang kedua dengan vaksinasi, maka kekebalan yang timbul di masyarakat yang disebut dengan herd immunity sudah sangat membanggakan kita. Dengan survei yang saya katakan tadi yang kedua, itu sudah terbentuk sampai 97%. Nah, dengan inilah maka varian baru yang kita kemarin Omicron, itu kelihatannya tidak begitu dahsyat atau prevalensinya tinggi ya dibanding dengan Delta. Salah satu penyebabnya karena memang di samping protokol kesehatan kita juga terbentuknya imunitas melalui vaksin, baik yang pertama maupun yang kedua. Nah, upaya-upaya ini saya kira tetap kita pertahankan supaya varian apapun yang muncul di kemudian hari akan lebih ringan gejalanya terhadap kita yang saat ini ada. Sehingga kita betul-betul di masa transisi ini kita lewati dengan baik dan kita akan masuk dengan masa endemis. Begitu, Pak. Baik, kalau tadi Pak Diki juga sempat menyatakan ada kaitannya dengan kelompok masyarakat yang rentan begitu. Bagaimana dengan konsep pelonggaran masker ini, kemudian juga penjaminan kepada kelompok-kelompok yang rentan begitu? Ya, betul. Jadi pelonggaran ini dikecualikan, Mbak ya. Kecualikan pada usia lanjut dengan orang-orang yang dengan komorbid, ya. Kemudian juga kepada orang-orang yang sedang sakit, memang sebaiknya di rumah. Tapi kalaupun dia harus terpaksa keluar, maka dia harus memakai masker. Dan seperti yang saya katakan tadi, masker ini sudah menjadi bagian atau gaya hidup, ya, hidup sehat. Jadi kita harus sadar betul bahwasanya masker ini untuk melindungi kita dan melindungi masyarakat. Jadi kita harus memilih kapan kita harus memakai masker, baik di ruangan tertutup maupun di ruang terbuka apabila memang masih banyak orang-orang yang berdekatan atau berkerumun di sana. Ya, jadi walaupun di ruang terbuka, kalau di sana ada kerumunan orang, di tempat rekreasi, ya gitu, maka kita harus tetap pakai masker. Begitupun bagi orang yang sakit. Jadi kesadaran tinggi oleh masyarakat yang sedang sakit untuk memakai masker agar tidak menulari kepada orang lain. Nah, saya kira itu yang harus kita budayakan di Indonesia ini, Mbak. Baik, Mas Diki, kalau tadi diambil contoh kaitannya dengan pelaksanaan mudik begitu ya yang dilakukan di Indonesia beberapa saat yang lalu dianggap mungkin biasa saja dan juga masyarakat kita sudah terbiasa begitu ya dengan pola mudik. Tapi kalau Anda lihat, apakah memang mudik kemarin ini bisa menjadi salah satu contoh keberhasilan begitu yang diterapkan? Ya, ada memang progres ya kita lihat dari modal imunitas tadi ya kita bisa melihat bahwa tidak secepat sebelumnya ya. Meskipun kita tahu masa inkubasi Omikron ini kan lebih cepat daripada Delta misalnya, tapi kita tidak melihat dampak seperti 2 tahun sebelumnya. Tapi ini juga harus difahaminya dalam konteks bahwa di masa transisi ini, di masa di mana pandemi ini sudah lebih baik karena modal imunitas tadi yang disampaikan Dr. Syahril sudah besar, sebetulnya indikator yang harus dilihat itu udah bukan lagi kasus infeksi harian. Yang paling harus dimonitor adalah terutama adalah di kasus keparahan atau kasus kematian. Nah, dalam kaitan inilah maka upaya deteksi dini sistem pelaporan yang ada ini harus memperkuat ke arah mendeteksi keparahan ini atau kasus-kasus yang karena kita harus tahunya namanya health seeking behavior masyarakat kita itu bahkan BPS di tahun 2020 saja sudah menyampaikan hampir 70 masih mendekati 80% itu nggak mau ke vaskes batin sendiri gitu. Nah, inilah yang artinya penjangkauan ke rumah, active case finding harus ditingkatkan. Karena sekarang dengan tren yang sudah memang modal imunitas jauh lebih baik bukan hanya di Indonesia tapi secara umum di dunia, tren dari akibat infeksi COVID-19 ini adalah lebih bersifat indirect atau tidak langsung sebetulnya. Dan dia kasus infeksinya bisa tetap tinggi tapi kesakitannya, keparahan ataupun kematiannya itu rendah. Nah, ini yang artinya harus kita sampaikan kembali kepada publik, bicara COVID-19, bicara bukan hanya masalah kulit, tapi ada potensi long COVID, gitu. Sehingga kewaspadaan tetap harus dibangun. Dan deteksi tadi, kita
harus lihat kalau memang varian atau turunan dari Omikron saat ini yang ada kan tidak membuat terlalu merepotkan kita. Ya. Tapi kita harus menghidupkan alat ukur kita dalam melihat perilaku virus ini, karakter virus ini dengan lihat pasien-pasien kita ada nggak tiba-tiba jadi parah gitu, atau tiba-tiba meninggal. Nah, sistem surveillance inilah yang harus dibangun. Baik, kira-kira berapa lama sebenarnya Mas Diki kalau kita lihat di masa transisi ini? Saat ini kan kita masa transisi menuju ke endemi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk masa transisi ini? Sebetulnya kalau melihat atau merujuk ke pandemi atau epidemi sebelumnya, itu perlu 3 kali 28 hari atau 3 bulan kurang lebih. Oke. Kalau yang tadi disampaikan Dr. Syarif datanya stabil, dan ini bicara pandemi, setidaknya perlu sepertiga negara dunia yang begitu. Nggak cuma Indonesia aja, nggak cuma 1-2 negara. Jadi setidaknya sepertiga dari negara di dunia ini mengalami indikator yang sangat stabil tadi. Kita bisa punya, saya masih memprediksi ya, prediksi saya belum berubah. Akhir tahun ini paling cepat atau awal tahun depan, status pandemi ini bisa dicabut. Tapi syaratnya tadi, sepertiga negara di dunia ini mengalami status yang setidaknya terkendali atau mendekati, kemudian cakupan vaksinasi yang 70% yang targetkan WHO itu sudah bisa dicapai, bahkan sebelum akhir tahun ini. Nah, tapi itu stabil dulu 3 kali 28 hari. 3 kali 28 hari artinya kurang lebih adalah 3 bulan begitu ya. Kalau Anda lihat paling memungkinkan ya di akhir tahun sebenarnya Indonesia akan bisa masuk dalam masa endemi. Kalau untuk negara lain sebenarnya kan belum ya. Belum ada negara yang menyatakan bahwa masuk ke dalam masa endemi begitu. WHO sendiri juga belum ya mengeluarkan statement untuk masa endemi untuk kasus COVID-19 ini sendiri. Ya, jadi begini, untuk status endemi, level endemi, jadi meskipun saat ini statusnya adalah pandemi, yang artinya itu otoritas WHO, sebetulnya negara, wilayah, kabupaten, kota itu akan otomatis terbagi 3 level dia. Ada yang paling buruk sebetulnya epidemi. Epidemi itu artinya ya ada lonjakan lah. Kedua, yang di tengah-tengah endemi. Endemi itu antara lain ditandai dengan angka reproduksi yang paling tinggi 1 atau di bawah, dengan test positivity rate yang harus di bawah 5%. Dan yang paling bagus itu terkendali, artinya kasusnya nggak ada beberapa hari, beberapa minggu. Nah, itu yang idealnya seperti itu. Jadi sebetulnya yang disebut dengan transisi atau yang harus dijadikan target oleh dunia maupun nasional, itu bukan ke arah endemi, atau ke arah terkendali. Atau kalimat lebih netral dan baiknya adalah transisi menuju post pandemi gitu. Transisi menuju post pandemi ya. Bahwa nanti itu otomatis akan ada 3 level, sulit menghindari. Karena kan variasi respon antar daerah kan begitu, antar negara juga begitu. Tapi kita harus memanfaatkan masa transisi itu untuk mengusahakan supaya mayoritas kabupaten kita itu masuk kategori kalau bisa terkendali, atau kalaupun tidak ya endemi gitu. Kalaupun tidak. Baik, itu pasti harapan kita gitu. Kalau Mbak Esther melihat bagaimana masyarakat kita juga berharap sebenarnya kondisi kasus ini pun juga menjadi terkendali begitu ya. Kemudian juga apa yang mungkin harus dipersiapkan oleh masyarakat begitu di masa transisi ini untuk menuju ke endemi kalau dilihat? Ya, kalau kita lihat sebetulnya masalahnya bukan sekedar memakai masker atau tidak memakai masker. Ya. Jadi dari kasus-kasus yang lalu terlihat bahwa banyak kematian atau keparahan itu karena komorbid. Jadi ada kondisi kesehatan lain yang dialami masyarakat. Saya lihat begini, anjuran untuk hidup sehat itu baik, tetapi anjuran untuk hidup sehat ini tidak cukup. Saya lihat begini, jadi untuk masyarakat yang ekonominya lemah, ya untuk buruh, untuk petani, dan kelompok rentan ya, mereka untuk membeli vitamin itu uangnya juga tidak cukup. Kita bisa hitung dari gajinya berapa, lalu jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung, dan berapa harga untuk mencapai hidup sehat di Indonesia. Mau vitamin, mau buah, sayur, dan lain-lain itu harganya tinggi. Nah, ini juga harus menjadi perhatian buat semua pihak. Bagaimana untuk promosi kesehatan dan penyediaan fasilitas-fasilitas untuk membuat masyarakat jadi sehat. Supaya anjuran untuk hidup sehat itu bukan menjadi hanya hayalan, hanya bayangan begitu ya, hanya keinginan. Ya, karena itu kan kita lihat bagaimana masyarakat banyak orang ya ada larangan untuk
harus memakai masker Iya. atau protokol yang lain, tapi mereka tetap melanggar karena mereka terbiasa hidup tidak sehat dan tidak punya kemampuan untuk hidup sehat. Oke. Jadi apa yang bisa menjamin sebenarnya untuk masyarakat kita ini kembali berpikir untuk bisa hidup sehat sebenarnya? Pertama, literasi kesehatan itu harus mencapai ke semua lapisan masyarakat. Jadi mereka memahami apa yang dihadapi saat ini, penyakit macam apa dan bagaimana mereka bisa bertahan menghadapi serangan berbagai macam virus. Ya. Yang kedua, tentunya bukan hanya masyarakat memahami, tetapi negara pun dan bukan hanya negara, saya kira kita semua saling mendukung untuk lingkungan kita menjadi lebih baik. Jadi fasilitas-fasilitas kesehatan dijaga lebih baik. Dan tidak ada kendor ya, tetap cuci tangan terjaga, air bersih disediakan tersedia untuk semua. Ini menjadi syarat yang penting menurut saya. Jadi bukan hanya masker atau tidak masker, tapi promosi kesehatan dan tindakan-tindakan preventif yang disertai fasilitas ini harus ada. Oke, kalau Anda melihat dari kegiatan, kalau dari tadi saya menyebutkan kaitannya sama mudik, karena ini yang paling nyata sebenarnya yang terjadi begitu ya. Bagaimana masyarakat kita beryuforia begitu untuk melaksanakan mudik, walaupun dengan berbagai macam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kaitannya dengan pengetatan protokol kesehatan begitu. Kalau Anda lihat perilaku yang dilakukan oleh masyarakat kita ini, apakah memang sudah menunjukkan tanda keberhasilan? Masyarakat kita juga sudah semakin mengerti begitu kaitannya dengan protokol gitu kan, atau seperti apa Mbak Esther? Iya, kok dari segi formalitas dan kesadaran bahwa ada bahaya, saya lihat masyarakat memahami itu, ada bahaya. Tetapi juga kesadaran itu ada pemikiran lain di masyarakat bahwa ternyata situasi sudah aman. Lalu berelasi dengan keluarga dan teman-teman itu ternyata tidak menimbulkan sakit. Kalau saya perhatikan juga begini. Sudah cukup lama ya masalah COVID ini tidak lagi menjadi berita yang aktual di semua media massa. Saya mengamati selalu itu. Masalah COVID mulai menghilang. Artinya pemberitaan sudah semakin turun begitu? Ya, jadi dengan sendirinya pemikiran di masyarakat bahwa memang sudah aman. Kalau secara umum dari penjelasan pemerintah, Kementerian Kesehatan tadi, bahwa semua memang sudah relatif aman ya. Hanya bagaimana kita mengatasi dengan baik, bukan sekedar masalah masker tentunya. Kalau mudik ya harus masker dan hal-hal yang sebetulnya saya lihat sebagai formalitas. Iya, tidak menjamin juga bahwa kita bertemu dengan saudara pun akan menggunakan masker sebenarnya kan? Betul. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Kita masih ada satu segmen terakhir pemirsa. Pak Syahril, Mas Diki tetap bersama kami di MNC News Prime. Kami akan kembali sesaat lagi.